Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilm. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ashr Qawaid fi Tazkiyatin Nufus di Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, tentang 10 kaidah pensucian jiwa karyanya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Kemarin kita sudah membahas kaidah pertama, bahwasannya pangkal atau pokok dari pensucian jiwa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya intisari dari dakwah Nabi dan Rasul adalah tauhid. Sekarang kita membahas tentang pokok kedua atau kaidah kedua dalam pensucian jiwa, yaitu ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci dari pensucian jiwa. Doa adalah kunci dari pensucian jiwa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Inti dari ibadah kita adalah doa. Karena setiap ibadah kita itu semuanya mengandung doa. Oleh karenanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fad-du'a min afdhalil ibadat 'indallah. Doa adalah ibadah yang paling agung, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa itu menampakkan, seorang hamba menampakkan kelemahannya, kekurangannya, akan rasa butuhnya, akan ketundukannya, akan ketidakberdayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba berdoa bersimpuh di hadapan Allah, maka itu adalah sebagai bentuk seorang hamba menampakkan kelemahan, rasa butuh, ketidakberdayaannya, dan juga ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengakui bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kemampuan. Allah adalah zat yang maha kaya. Allah adalah zat yang maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala mampu mematahkan bahaya-bahaya musuh, bahaya-bahaya dari musuh-musuh kita. Dan doa adalah karunia terbesar. Ya, maksudnya pengabulan doa atau ijabahnya doa itu adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya dan juga kepada para walinya. Ya, jadi kita harus paham bahwasanya doa ini menampakkan kelemahan, ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk pengakuan kepada Allah bahwasanya Allah adalah zat yang maha mampu, Allah adalah zat yang maha kaya, Allah adalah zat yang maha kuat, Allah adalah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa mematahkan tipu daya musuh kepada kita. Ya, dan juga doa ini adalah karunia dari Allah kepada para walinya dan kepada orang-orang yang dicintainya. Dan di sini disebutkan doa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam wasiat beliau kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau berkata, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci dari seluruh kebaikan.
Ya, seluruh kebaikan yang kita terima baik dunia maupun akhirat itu kuncinya adalah doa. Fakullu khairin tarjuhu li nafsik wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu minallahi azza wa jal. Maka setiap kebaikan yang engkau inginkan bagi dirimu dan engkau menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka mintalah dengan doa. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih dan mewujudkan ya keinginan kalian. Jadi seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat atau seluruh kebaikan yang kita ingin dapatkan, maka kita bisa memintanya dengan doa. Ya, bisa memintanya dengan doa. Mungkin di mata manusia itu adalah sesuatu yang mustahil. Mungkin di mata orang-orang itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau kita terus berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Makanya seluruh kebaikan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wa'ada Allahu min du'a man da'ahu wal taja'a ilaihi bil ijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan barang siapa yang berdoa kepadanya, barang siapa yang bersandar kepadanya, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan doa kalian, aku kabulkan. Kata para ulama, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Tentunya pengabulan doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan. Karena tidak setiap doa yang kita minta itu dikabulkan. Karena Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita dari setiap doa-doa yang kita panjatkan. Ya, bisa jadi kita meminta sesuatu namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain karena tentunya Allah lebih tahu ini adalah lebih baik bagi hamba tersebut. Ya, atau misalnya kalau kita diberi sesuatu ternyata kita melampaui batas sehingga tidak Allah berikan atau Allah ganti dengan nikmat yang lain. Jadi kadang seperti itu, kadang doa yang kita minta Allah ganti dengan nikmat yang lain. Atau nanti Allah simpan di hari kiamat. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang tiba-tiba dia memiliki pahala yang bergunung-gunung. Pahala yang tidak diketahui dari mana. Maka kemudian para malaikat pencatat amal berkata, "Wahai ya Rabb, wahai Rabbku, dari mana amalan ini? Padahal seorang hamba ini tidak melakukan amalan-amalan besar." Maka kemudian kata Allah, ini adalah dari doa-doanya yang tidak dikabulkan dulu. Ternyata doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, Allah jadikan pahala yang sangat besar. Makanya dahulu para salaf kita itu berlomba-lomba untuk berdoa. Kita lihat misalnya, waqala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Sesungguhnya bukan menjadi prioritasku doaku itu dikabulkan oleh Allah. Walakin hammad du'a, tetapi prioritasku adalah agar aku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, bukan jadi prioritas bagiku doaku dikabulkan, tapi yang jadi prioritasku adalah agar aku terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ulhimtud du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena kalau aku diberikan taufik, diberikan ilham untuk berdoa kepada Allah, pasti pengabulan doa itu bersamaan dengan doaku. Ya, artinya apa? Artinya setiap kita berdoa kepada Allah, maka ijabah itu bersama dengan doa-doa kita. Setiap kita berdoa, maka pengabulan doa itu bersama dengan kita terus berdoa. Oleh karenanya, Umar bin Khattab itu sangat suka berdoa kepada Allah meskipun tidak dikabulkan. Terlebih, memang Nabi SAW menjanjikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan simpan pahala tersebut di hari akhirat. Kemudian wa'an Mutarrif ibni Syikhir rahimahullah, diriwayatkan dari Mutarrif bin Syikhir, beliau berkata, "Tadzakkartu ma jima'ul khair." Aku pernah merenung tentang kebaikan-kebaikan. Fa idzal khairu katsirun. Ternyata aku dapati kebaikan itu sangat banyak. As-saumu was-salatu khairun. Puasa dan salat adalah kebaikan. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa idza huwa fi yadillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian aku fikir lagi, ternyata kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyak.
Dan tidak mungkin kamu meraih sesuatu yang berada di tangan Allah kecuali jika kamu memintanya, sehingga kemudian Dia memberikannya kepadamu. Fa idza jima'ul khair ad-du'a. Oleh karenanya aku dapati kumpulan pokok dan intisari dari seluruh kebaikan adalah doa. Ya, kita tahu bahwasanya kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mungkin meraih sesuatu di tangan Allah kecuali dengan meminta kepadanya. Makanya inti atau pokok dari segala kebaikan adalah doa. Karena dengannya kita bisa meraih berbagai macam kebaikan. Nah, kata Syekh, wa fi babi tazkiyatin nufus, dan di pembahasan tazkiyah nufus atau pensucian jiwa, ya, sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aih. Telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkata di dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bahwasanya Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah sucikanlah jiwaku karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa seorang hamba. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung, engkaulah pemilik dari hati yang melindungi dan yang dapat membersihkan, kata Nabi SAW dalam doa beliau. Jadi Nabi SAW banyak membaca doa ini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, bersihkanlah dan sucikanlah jiwaku karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah pemilik, engkau adalah pelindung yang melindungi. Wa fi hadzal du'a, di dalam doa ini isyarah, di dalamnya ada isyarat. Wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufus biyadillah 'allamul ghuyub. Di dalam doa ini maka kita dapati di sana ada isyarat dan juga ada peringatan bahwasannya pensucian jiwa itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah adalah zat yang mengetahui perkara gaib. Wa anna mafatihahal a'zam huwa du'a. Dan kunci dari seluruh tazkiyah nufus adalah doa. Kunci yang paling agung untuk membuka pensucian jiwa adalah doa. Wal iftiqaru ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan akan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Oleh karenanya kita dapati Nabi SAW itu selalu membaca doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamaku. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, engkau dibimbing sama Allah, engkau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin engkau bisa tersesat? Kenapa engkau terus membaca doa ini? Maka kata Nabi SAW, qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguh hati seorang hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkannya kapanpun dia mau. Jadi hati itu berbolak-balik. Hati itu hari ini bisa A, besok bisa B. Sehingga sangat butuh kita sebagai seorang hamba meminta kepada Allah agar hati kita ditetapkan. Karena berapa banyak kita lihat ada orang yang taat kepada Allah, ternyata sebulan kemudian, 2 bulan kemudian kita dapati dia adalah orang yang paling banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dapati hari ini dia beriman, besok dia kafir. Dan seterusnya. Ini menunjukkan hati itu gampang terbolak-balik. Oleh karenanya Nabi SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam sebuah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim tidak mungkin namanya menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim khawatir akan dirinya.
Karena dirinya manusia dan para penyembah berhala juga manusia. Para penyembah berhala bisa terjerumus kepada penyembahan berhala, maka dia sebagai manusia juga masih mungkin. Makanya Nabi Ibrahim takut. Makanya Nabi Ibrahim berdoa. Dan kita yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, harus lebih takut lagi. Ya, kita harus lebih memiliki kekhawatiran ini. Karena jangan sampai kemudian iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah azhar disebutkan bahwasanya setiap beliau habis salam dari salat beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Maka kemudian murid-muridnya bertanya, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, malaka wan nifaq, ada apa engkau dengan kemunafikan? Kenapa setiap habis salat kami dengar engkau selalu meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kemunafikan? Maka kata Abu Darda, ketahuilah, aku telah dipakaikan pakaian keimanan oleh Allah. Dan aku tidak tahu apakah pakaian keimanan ini yang Allah pakaikan kepada diriku akan terus ada di dalam tubuhku sampai aku wafat, atau dia melepaskannya sebelum aku wafat. Dan aku takut kemunafikan menjangkiti diriku sehingga pakaian tersebut Allah lepas sebelum kematianku. Wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana para salaf kita dahulu takut akan hatinya dibolak-balikkan sama Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sahabat Nabi. Padahal mereka dibimbing langsung oleh Nabi. Mereka adalah murid-murid Nabi. Mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Namun mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan keadaan hati mereka. Tentunya harusnya kita lebih takut lagi. Apalagi di zaman sekarang yang memang pintu fitnah terbuka lebar. Sehingga kita harus banyak doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Fama tajtama'a 'alal 'abdi qalbu. Kapan ya terkumpul di dalam hati seorang hamba itu, wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu, kapan terkumpul di dalam hati seorang hamba itu akan kebutuhannya, akan kefakirannya, akan ketidakberdayaannya dan kejujurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kuatnya pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa dan tidak tergesa-gesa dalam pengabulan doanya, dan dia terus mencari waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang utama. Waktu-waktu di mana waktu-waktu tersebut memang waktu terkabulnya doa. Fala yakadu yaruddu du'a'uh. Maka hampir-hampir doanya tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir-hampir doanya itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seorang hamba betul-betul jujur kepada Allah, menampakkan kebutuhannya, menampakkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir tidak mungkin doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyun karim. Allah itu adalah zat yang sangat pemalu. Dia malu kalau seorang hamba sudah mengangkat tangannya, ya, fayarudduhu sifra, ternyata dia kembali dengan tangan kosong, artinya tidak dikabulkan. Allah sangat malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangan kemudian dia pulang dengan tangan kosong, tangan hampa. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kemudian disebutkan juga sama Syekh, wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillah. Dan hal yang paling penting, yang paling agung, yang akan membantumu dalam tazkiyatun nufus adalah engkau mengetahui bahwasannya pensucian jiwamu itu hanya ada di tangan Allah. Ya, pensucian jiwa hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanam di dalam diri-diri kita. Bahwasannya pensucian jiwa itu hanya di tangan Allah. Fallahu huwallazi yuzakki man yasha. Allah adalah zat yang mensucikan jiwa siapapun yang Dia kehendaki. Wal amru kulluhu lahu. Dan seluruh perkara tentang pensucian jiwa itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala wa tahta masyiatih, dan semuanya berada di bawah kehendak Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapapun yang Dia kehendaki. Hanya Allah yang bisa mensucikan jiwa-jiwa manusia.
Berapa banyak ya, berapa banyak dari keluarga para ulama mereka tidak semuanya menjadi orang saleh. Berapa banyak keluarga para nabi juga mereka tidak semuanya orang saleh. Ya, kita lihat misalnya Abu Lahab sangat dekat dengan Nabi. Abu Talib sangat dekat dengan Nabi, namun ternyata bukan orang saleh, bukan orang yang disucikan sama Allah jiwanya sehingga dia menerima Islam. Dan juga banyak juga dari keluarga para ulama yang tidak semuanya menjadi orang-orang saleh karena memang Allah yang mensucikan jiwa dari hambanya yang dia kehendaki. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau seandainya hidayah itu bisa aku beli di pasar-pasar, niscaya aku akan beli hidayah tersebut, aku bagikan kepada siapapun yang saya cintai. Namun semua pensucian jiwa, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mensucikan jiwa siapapun yang dia kehendaki. Juga Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang suci jiwanya, yang bersih dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah mensucikan siapapun yang dia kehendaki. Kata Allah, kalau bukan karena karunia dari Allah, jadi ini murni semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satupun dari kalian yang suci jiwanya. Tetapi dialah Allah yang mensucikan siapapun yang dia kehendaki. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata dalam tafsirnya, ma zaka minkum, arti dari tidak ada seorang pun yang dapat mensucikan dirinya, ay mahtada ahadun minal khalaik li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah. Tidak ada seorang pun dari makhluk di atas muka bumi yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya dari kebaikan-kebaikan, dan juga walam yattaqi syai'an minas syarri yadfa'u an nafsih, dan juga tidak dapat seorang pun di atas muka bumi yang dapat menjaga jiwanya dari seluruh keburukan yang akan menimpa jiwanya. Tidak ada. Yang dapat melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ai kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillahi azza wajal. Ini semua adalah murni milik Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang memberikan kepada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian juga waqala al-Barra radhiyallahu anhu, Barra bin Azib, dia berkata radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yanqulu ma'ana at-turab. Barra bin Azib menceritakan tatkala perang Khandaq atau disebut dengan Yaumul Ahzab, tatkala Rasulullah SAW dahulu di perang Ahzab sedang mengangkat pasir dan batu-batu bersama kami. Walaqad wara at-turabu bayadha batnihi. Di saat itu pasir-pasir telah menutupi perutnya yang putih. Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wallahi laulallah mahtadaina, demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat petunjuk. Wala tasaddaqna, kami tidak akan bisa sedekah. Wala sallaina, dan juga kami tidak akan bisa salat. Ini Nabi yang mengatakan, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena karunia dari Allah, kami tidak akan dapat hidayah, kami tidak akan bisa bersedekah, kami tidak akan bisa salat. Fal hidayatu wal iman wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Oleh karenanya hidayah, iman dan kebaikan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra fi nufusis sahabati radhiyallahu anhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu menanamkan hal ini di dalam jiwa-jiwa para sahabat. Wa yu'akkidu alaihi bil istimrar. Bahkan Nabi menekankan dengan pengulangan yang terus menerus. Fakana alaihi salatu wassalam yastahillu khutbatahu biqaulihi. Dan bahkan dahulu Nabi ketika membuka khutbatul hajah, ketika membuka ceramahnya, beliau berkata,
man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kata Nabi, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Ini diantara khutbatul hajah Nabi. Ya, artinya memang seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah paham hidayah, tazkiyatun nufus, semuanya di tangan Allah, fahadzal aslu huwa a'dhamul abwab litazkiyatin nafas. Maka pokok yang paling agung dari pintu-pintu kebaikan untuk mensucikan jiwa adalah ad-du'a, adalah doa. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha biyadillahi tabaraka wa ta'ala laja'a ilaih. Siapa yang memahami, siapa yang mengetahui bahwasannya kebaikan dirinya, kesucian dirinya, dan istiqomahnya terhadap aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan itu di tangan Allah, laja'a ilaihi, maka seorang hamba yang sadar dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ala babihi mulihan, dia akan bersimpuh di hadapan pintunya dalam keadaan merengek sambil berdoa. Ya, orang-orang yang paham maka dia akan duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sambil merengek meminta yang dia inginkan, meminta yang dia ingin dapatkan. Rajian tami'an, dia sangat berharap, dia sangat tamak terhadap sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyanala minhu zakati nafsihi, agar dia bisa meraih kesucian jiwanya, karena dia paham betul bahwasanya orang-orang yang suci jiwanya dialah yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ketika dia sadar betul, maka dia betul-betul meminta kepada Allah tentang kesucian jiwanya. Dia akan merengek di hadapan Allah, menampakkan bahwasanya dia sangat ingin, dia sangat berharap, dia sangat tamak terhadap sesuatu yang dapat mensucikan jiwanya. Wa najatiha wa falahiha fid dunya wal akhirah. Karena dia sadar betul bahwasanya keselamatan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat itu semua adalah didapat dengan jiwa yang bersih, yaitu hati yang bersih. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga berkata di dalam doanya, illa man atallaha biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan aku di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Bahkan Allah menceritakan bagaimana penghuni surga sebelum masuk surga, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut itu penyakit-penyakit di dalam hatinya, ya, hasad, iri dengki, namimah, dan semuanya itu kami cabut dari hati-hati orang yang beriman, ikhwanan, sehingga kemudian mereka menjadi saudara. Jadi sebelum masuk surga, nggak ada orang yang masuk surga hatinya kotor. Maka ketika kita sadar betul akan hal ini, maka kita akan meminta kepada Allah akan kesucian diri kita, kesucian hati kita, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baik, ini kaidah kedua tentang pensucian jiwa. Sekarang kita masuk ke kaidah ketiga, al-qaidah ats-tsalitsa. Kaidah ketiga, Al-Qur'anu Al-Karim manba'ut tazkiyati wa mu'inuha wa ma'inuha. Al-Qur'an Al-Karim adalah sumber pokok, ya, dari tazkiyatun nufus dan hal-hal yang sangat membantu dalam pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kaum mukminin. Apa kenikmatan tersebut?
idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus dari kalangan mereka seorang rasul, ya, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka, kepada kaumnya, ayat-ayat Tuhannya. Untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Apa hikmah? Adalah al-hadis. Ya. Jadi kata Allah, sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada orang-orang yang beriman itu karunia yang sangat besar. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan diri-diri mereka, mengajari mereka Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Fa'a'zamu ma tazku bihin nafs Al-Quran Al-Karim. Maka hal yang paling agung untuk mensucikan jiwa adalah Al-Quran. Ya, jadi kalau ingin hatinya bersih, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber utama dari pensucian jiwa. Alladhi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Al-Quran adalah kitab tazkiyah, kitab untuk mensucikan jiwa, sumbernya, dan juga merupakan pokok dan intisari dari seluruh pensucian jiwa. Faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Maka barang siapa yang menginginkan bagi dirinya kesucian jiwanya, maka hendaknya dia mencarinya dengan banyak membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya." Allah telah menjamin siapapun yang mengikuti Al-Quran, dia tidak mungkin tersesat dalam kehidupannya di dunia. Ya, wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak mungkin sengsara di hari kiamat. Summa tala qaulahu jalla wa ala, kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, tidak mungkin dia tersesat, tidak mungkin dia sengsara. Ya. Jadi Allah menjamin siapapun yang mengikuti Al-Quran tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin sengsara. Orang yang terus membaca Quran dan mengikuti isi Al-Quran, dia tidak mungkin tersesat. Tidak mungkin juga dia sengsara. Karena orang yang membaca Al-Quran dialah orang paling bahagia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga Al-Quran, yaitu Al-Quran telah datang kepada kalian peringatan, yaitu berupa Al-Quran. Wa shifaa'un, yang merupakan obat, lima fis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Al-Quran adalah obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di hati kalian. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ayyuhal muslimun azanillahu wa iyyakum jami'an, selain Al-Quran sebagai peringatan, Al-Quran adalah obat. Hati yang sakit, hati yang kotor, hati yang penuh noda, maka dia akan bersih dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dari seluruh penyakit hati. Kalau obat penyakit badan mungkin banyak, tapi obat penyakit hati cuma satu. Kata Allah, Al-Quran. Hanya Al-Quran. Maka siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, maka hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran huwa syifa'ut tammu min jami'il adwiyatil qalbiyah wal badaniyah. Al-Quran adalah obat yang sempurna dari seluruh obat-obat yang bisa menjadi penawar bagi penyakit hati dan penyakit anggota badan. Ya, jadi obat Al-Quran adalah obat yang paling sempurna untuk mengobati penyakit-penyakit hati dan juga penyakit badan.
wa adwa'ud dunya wal akhirah. Bahkan Al-Qur'an ini adalah obat, ya, yang mengobati hati yang sakit, ya, dan juga sebagai obat untuk dunia dan akhirat. Artinya orang yang mungkin terlalu cinta dunia, maka obatnya adalah dia memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka insyaallah, ya, cintanya terhadap dunia itu akan terobati. Orang yang takut akan perjumpaan dengan hari akhirat atau hari kiamat, maka itu juga akan terobati dengan Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yatlunahu, kemudian mereka membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Kata Allah, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman terhadap Al-Qur'an. Wa tilawatul kitab haqqa tilawati, dan membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan adalah takunu bi qiraatihi wa hifdhihi, yaitu bisa direalisasikan dengan membacanya dan menghafalnya. Wa fahmihi wa tadabburihi, dengan memahaminya dan mentadaburinya. Wal amalu bihi, dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amalu bihin. Dahulu kami tidak mempelajari Al-Qur'an kecuali 10 ayat, dan tidak pernah lebih dari 10 ayat. Sampai 10 ayat itu kita pahami maknanya, kita amalkan, baru kami menambah 10 ayat yang lainnya. Jadi para sahabat, mereka belajar Al-Qur'an itu 10 ayat 10 ayat. Ya, tidak pernah lebih dari 10 ayat. Maka siapapun yang dia membaca Al-Qur'an, ya, kemudian berusaha memahami maknanya, memahami tafsirnya, kemudian dia mengamalkannya, maka dialah orang yang akan bersih hatinya. Dialah orang yang akan mendapatkan tazkiyatun nufus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akramallahu 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatin nafs 'alal 'amali bihi nala minat tazkiyah aw fara nasibin. Apabila seorang hamba itu diberikan kemuliaan oleh Allah dengan banyak membaca Al-Qur'an, mentadabburinya dan juga mengamalkan isi Al-Qur'an, berarti dia telah meraih sesuatu yang sangat besar, yang merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini adalah kaidah ketiga. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.